Analisis dampak lingkungan rencana pembangunan Hotel de Zura, Lubuk Linggau, tahun 2022. Tim penyusun terdiri dari Ketua Tim, Dewi Nurul Iza, Subtim Fisika, Feli Veronica, Subtim Biologi, Via Lisa Marinda, Subtim Sosekbud, Yayu Reza, Subtim Kesmas, Ika Novriani. Rencana usaha atau kegiatan. Rencana usaha atau kegiatan ini adalah pembangunan Hotel de Zura yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan penginapan atau penyediaan akomodasi. Lokasi kegiatan terletak di Kota Lubuk Linggau. Pembangunan hotel direncanakan seluas lebih dari 1.000 meter persegi dengan status kepemilikan tanah hak milik dengan sertifikat nomor 155 berdasarkan Permen LHK nomor 4 tahun 2021, pembangunan gedung seluas lebih dari 10 meter persegi. Pemrakarsa kegiatan wajib memiliki dokumen analisis dampak lingkungan. Kesesuaian lokasi kegiatan dengan tata ruang mengacu pada Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lubuk Linggau tahun 2012-2032. Diketahui lokasi hotel termasuk kawasan budidaya dengan zona blok untuk perdagangan dan jasa. Selain itu juga di sekitar lokasi terdapat berbagai macam kegiatan perdagangan atau jasa. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan. Rencana pembangunan Hotel de Zura dengan komponen-komponen rencana usaha atau kegiatan diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian kegiatan terdiri dari tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, lanjut ke tahap konstruksi dan operasi. Tahap prakonstruksi yang pertama, pembebasan lahan, perizinan, sosialisasi rencana atau kegiatan. Tahap konstruksi yang pertama, rekrutmen tenaga kerja, mobilisasi peralatan material, pembangunan hotel, pekerjaan persiapan, akses route atau jalan masuk, site plan. Tahap operasi, rekrutmen tenaga kerja atau karyawan operasional, pengoperasian hotel, penanganan limbah, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, pemeliharaan hotel, CSR, Corporate Social Responsibility. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan yang pertama, kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan. Kedua, kualitas air. Ketiga, limbah padat. Keempat, limbah B3. Kelima, estetika lingkungan. Keenam, kesempatan kerja dan berusaha. 7, gangguan lalu lintas. 8, persepsi masyarakat. Yang ke-9, kesehatan masyarakat. Kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan. Tahap konstruksi, mobilisasi peralatan atau material dan kegiatan pembangunan hotel yang menimbulkan debu, kebisingan dan emisi gas buang kendaraan seperti CO, CO2, SO2, NO2 dan debu atau partikulat. Di samping itu, kegiatan mobilisasi peralatan dan material ini tidak akan berlangsung lama sehingga dampak pada kualitas udara tergolong negatif tidak penting. Tahap operasi, sumber dampak penurunan kualitas udara ambien pada tahap operasi adalah kegiatan operasional wisma serta operasional genset dan kebisingan dari kendaraan pengunjung. Adanya penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan transportasi. Kualitas air, tahap konstruksi, sumber dampak utama penurunan kualitas air badan penerima atau drainase disebabkan adanya peningkatan zat padat terlarut TDS di badan air penerima sehingga terjadinya penurunan kualitas air sekitar lokasi kegiatan. Tahap operasi, sumber dampak utama adalah adanya limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan operasional Hotel de Zura serta domestik karyawan yang mengalir ke dalam badan air dan sumur warga, sehingga terjadinya penurunan kualitas air sekitar lokasi kegiatan. Dengan menggunakan IPAL yang didesain sesuai kapasitas dan kondisi limbah cair yang akan dikeluarkan, diperkirakan peningkatan kadar BOD, COD, dan TSS yang terjadi tidak terlalu signifikan. Berikut adalah desain dari IPAL. Limbah padat tahap operasi. Limbah padat berasal dari aktivitas pengunjung dan operasional hotel, sehingga terjadinya penurunan estetika lingkungan di sekitar Hotel de Zura dan munculnya penyakit yang ditimbulkan oleh adanya tumpukan limbah padat di lingkungan. Limbah padat yang dihasilkan berupa sisa makanan, kertas, plastik, dan botol minuman. Limbah ini dikumpulkan dari tong sampah yang ada di kamar mandi dan di resepsionis
dan diletakkan di dalam kantong plastik warna hitam untuk diangkut oleh petugas kebersihan atau cleaning service ke tempat pembuangan sampah sementara, sebelum dibawa ke TPA oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau. Limbah B3, tahap konstruksi dan tahap operasi. Limbah B3 berasal dari penggunaan bahan bakar seperti bensin, solar, dan oli peralatan atau kendaraan yang digunakan serta fasilitas penerangan seperti bola lampu bekas dan baterai bekas. Pemrakarsa kegiatan akan membuat TPS LB3 untuk menampung limbah B3 yang dihasilkan dan membuat MOU pengangkutan LB3 dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin. Estetika lingkungan, tahap konstruksi. Terjadinya estetika lingkungan di sekitar pembangunan hotel dan munculnya penyakit yang ditimbulkan adanya tumpukan limbah padat di lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup membuat areal penumpukan material bangunan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang efektif dan efisien kerja. Membangun gudang penyimpanan sementara untuk material yang belum segera akan digunakan. Membuat penutup untuk material bangunan yang mudah tertiup angin seperti pasir, semen, dan lain-lain. Melakukan pembersihan sisa material yang tidak dipakai dengan membuat tempat penampungan sementara di dalam areal kegiatan. Membuat sistem drainase di sekitar lokasi kegiatan untuk mencegah terjadinya banjir yang dapat menurunkan estetika lingkungan di sekitarnya. Kesempatan kerja dan berusaha, tahap konstruksi dan tahap operasi. Sumber dampak terhadap peluang kerja pada tahap konstruksi adalah kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi dan operasi, jenis dampak yang muncul, terjadinya penerapan tenaga kerja lokal, dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta munculnya persepsi positif dan negatif akibat adanya kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi. Upaya pengelolaan lingkungan hidup, melakukan penyebaran informasi atau sosialisasi peluang kesempatan kerja secara terbuka kepada semua lapisan masyarakat melalui aparat pemerintah kelurahan, kecamatan, dan kota. Memanfaatkan atau mengutamakan tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan khususnya untuk masyarakat yang berdampingan langsung dengan lokasi kegiatan. Gangguan lalu lintas tahap konstruksi, sumber dampak, kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi sehingga terjadinya peningkatan intensitas kendaraan pada tahap konstruksi, maka pengangkutan material tidak pada jam-jam sibuk dilakukan pada malam hari. Tahap operasi, sumber dampak, kegiatan operasional akibat adanya aktivitas keluar masuknya pengunjung wisma. Jenis dampak yang muncul adalah kemacetan dan peningkatan volume kendaraan, yaitu terjadinya peningkatan intensitas kendaraan pada tahap operasi. Pihak pemrakarsa akan membuat rambu pintu masuk dan keluar ke lokasi hotel, kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Kesehatan masyarakat, sumber dampak, kegiatan mobilisasi peralatan dan material, jenis dampak, terjadinya penurunan kualitas udara akibat emisi gas buangan peralatan yang digunakan pada saat mobilisasi peralatan dan material pembangunan hotel. Besaran dampak, kegiatan mobilisasi dan material konstruksi ini akan mengemisikan sejumlah pencemaran dalam bentuk gas dan partikulat ke udara ambien, yaitu dari aktivitas pengangkutan material dan peralatan. Umumnya masih memenuhi baku mutu lingkungan dan dampaknya relatif kecil, sehingga turunan dan penurunan kualitas udara terhadap tingkatan kesehatan juga relatif kecil. Dampak kegiatan pembangunan hotel. Jenis dampak terjadinya pembebasan lahan yang pada hakikatnya pohon yang ada akan dimusnahkan sehingga kualitas udara pun juga menurun karena aktivitas ini. Besaran dampak. Pada saat pembangunan dimulai, maka sejumlah bahan bangunan pun akan digunakan dan mencemari lingkungan sekitar pembangunan hotel. Upaya pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk upaya pengelolaan hidup melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, terutama tentang permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan hotel. Menyediakan sarana pelayanan kesehatan pekerja, dapat dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar lokasi kegiatan melalui kerjasama dengan Puskesmas. Untuk membuka pelayanan kepada masyarakat umum tersebut, perlu kiranya izin dari dinas instansi yang terkait. Menyampaikan informasi secara cepat bila muncul dampak negatif dari kegiatan, terutama yang berhubungan dengan penurunan kualitas air. Kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 untuk mengamati pola penyakit yang mungkin muncul. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup.
Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Periode pengolahan hidup selama tahap konstruksi berlangsung. Upaya pemantauan lingkungan hidup, bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup, observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar tentang pola penyakit yang timbul akibat adanya kegiatan ini. Tolak ukur dampak pentingnya dipantau, tidak adanya gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan akibat pembangunan Hotel Zura ini. Lokasi pemantauan, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Periode pemantauan lingkungan hidup sekali selama tahap konstruksi berlangsung. Institusi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, instansi pelaksana pemerkasa Hotel Zura, instansi pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau, Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, instansi penerima laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau. Rencana lokasi kegiatan terletak di Kota Lubuk Linggau, di mana daerah yang dipilih berada di selatan Kota Lubuk Linggau, yang memiliki udara yang sejuk berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu. Site dikelilingi area pemukiman warga. Topografi di Kota Lubuk Linggau terdiri dari dataran sampai bukit, dengan ketinggian 0 sampai dengan 75 meter dari permukaan laut. Memiliki struktur tanah yang stabil dengan jumlah penduduk kota sebanyak 235.189 jiwa. Kota Lubuk Linggau memiliki beberapa sumber mata air pegunungan yang kualitasnya baik, tidak keruh dan berbau, yang mengalir ke beberapa sungai. Curah hujan dengan rata-rata tahunan 190,9 mm. Temperatur rata-rata minimum dan maksimum 22 derajat Celcius sampai dengan 34,4 derajat Celcius. Ini sedikit gambaran tentang analisis dampak lingkungan pembangunan Hotel Zura dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa like-nya.